Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama untuk channel kami Majlis Dzikir Nuridati, mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan limpahan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur untuk bekal kita supaya bisa beribadah dan lebih taat lagi kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang saya muliakan, kemarin ada sebuah pertanyaan dari seorang penanya mengatakan, bertanya bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghilangkan rasa galau ataupun sesuatu yang unek-unek di dalam hati yang kita kadang tidak tahu apa yang dipikirkan, tapi tidak tahu apa yang dipikirkan. Ataupun dengan cara Islam kita bisa mendapatkan obat. Oke, baik, nanti hari ini akan saya jawab, pada kesempatan kali ini akan saya jawab. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi kepada sang penanya. Baik, terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan masalah yang namanya obat daripada yang namanya galau, kita lihat definisinya dulu. Galau menurut istilah itu rasa tidak nyaman, rasa tidak tentram, seolah-olah ada sebuah rasa pikiran yang kalut, pikiran yang semrawut, entah apa yang dipikirkan. Biasanya seperti itu. Lah, ini terjadi biasanya fenomena anak muda yang sekarang ini, zaman sekarang seperti itu. Penyakit galau itu sudah ada sebenarnya sejak zaman dahulu. Cuman istilah ngetrennya baru sekarang, namanya galau. Nah, apa sih kiat-kiat kita di dalam menghadapi yang namanya galau ataupun yang namanya obat galau? Yang pertama, seringlah kita menyibukkan diri dengan sebuah kebaikan, dimana dengan sebuah kebaikan tidak ada orang yang merasakan kegalauan ataupun kita bisa melaksanakan sebuah kemaksiatan. Kita bisa menghindari segala apa yang bisa terjadi dalam pikiran kita ataupun di dalam hati kita. Sebab apa? Dengan adanya sebuah kesibukan ini, secara positif apa yang dilakukan kita itu selalu menimbulkan sesuatu yang positif lagi. Itu yang pertama. Harus selalu menyibukkan diri di dalam kita kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Itu yang pertama daripada obat galau. Lah, kalau sudah seperti ini, maka insya Allah tidak ada rasa galau. Yang biasanya galau wajar, dari awal kita misal galau. Sebab apa? Tidak ada manusia yang merasakan kecemasan. Manusia ditimpa dengan sebuah rasa ketakutan dan kecemasan. Itu awal dari segala permasalahan. Siapa sih orangnya yang tidak akan mendapatkan sebuah permasalahan di dalam hidup ini? Mestinya akan mendapatkan permasalahan. Sebab sudah diterangkan di dalam surat Al-Luqman yang berbunyi, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, yang artinya tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok. Jadi biasanya ketika orang galau itu memikirkan besok apa sih yang akan kita kerjakan, besok apa sih yang akan kita pikirkan, besok apa sih yang akan kita lakukan. Dah timbul sebuah rasa kecemasan, kekalutan. Ini biasanya seperti itu. Makanya yang pertama harus menyibukkan diri dengan sebuah kegiatan yang positif. Mungkin paham sampai di sini. Lah, kiat yang kedua ataupun obat yang kedua di dalam menghadapi yang namanya galau, yaitu harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dengan berdoa kepada Allah, maka Allah akan menolong diri kita dari rasa was-was, dari rasa ketakutan yang menimpa kita ataupun sesuatu yang menimbulkan galau tersebut. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Dengan bersolawat, solawat bentuknya apa saja? Ada solawat yang namanya solawat nariyah, ada solawat biasa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun bibit daripada solawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini yang paling gampang. Kita bisa berdoa dengan cara kita masing-masing kepada Allah. Kita mau memikirkan apa, kita mau apa, berdoa kepada Allah. Ataupun sebelum tidur kita bisa ta'awud, bisa yang namanya membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya perasaan-perasaan was-was dihilangkan. Sebelum tidur kita wudu, terus berdoa, ini bisa menghilangkan ataupun meminimalisir rasa galau tersebut. Itu yang kedua. Lah, obat yang ketiga, apa obat yang ketiga di dalam yang namanya kita mengatasi daripada galau tersebut? Yang ketiga yaitu mengingat Allah. Mengingat Allah di sini dengan cara apa? Memperbanyak dengan mendengarkan Al-Qur'an ataupun dengan membaca Al-Qur'an. Sebab Al-Quran adalah obat dari segala yang namanya obat. Siapa sih orang yang tidak bisa membaca Al-Quran ataupun tidak bisa yang namanya merasakan kesejukan ketika membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran? Ketika kita sedang sendirian, terus terdengar ayat Quran dilantunkan, betapa hati kita merasa dingin sebagai disiram yang namanya es. Ini karena apa? Ini termasuk salah satu mukjizat daripada yang namanya Al-Quran. Makanya galau bisa dihilangkan dengan cara yang terakhir, yaitu dengan cara sering membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran. Sebab apa? Diterangkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Alladzina amanu, nyatane wong-wong sing pada iman, wa tatma'innu qulubuhum, yang hatinya tenang. Jadi kunci mau hati tenang, kunci mau tidak galau, yaitu dengan zikir kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat-ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Semoga bagi siapa saja yang galau mempraktekkan kiat-kiat tersebut akan menjadi suatu obat galau yang bermanfaat buat kita. Dan nanti kita bisa mengatakan say no to galau. Selamat tinggal galau. Mungkin itu saja bagi saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya di dalam pertemuan kita kali ini. Demikian saja. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.